Gaji 3 juta, apakah benar mustahil punya rumah? Banyak yang merasa penghasilan sebesar itu hanya cukup untuk bertahan hidup, makan, transportasi, dan biaya tempat tinggal sudah menghabiskan hampir seluruh pendapatan. Namun realitanya, tidak selalu demikian. Dengan strategi yang tepat, kepemilikan rumah tetap bisa dicapai, bahkan dari gaji yang terbatas. Pertanyaannya bukan apakah bisa, tetapi apakah ada disiplin dan strategi untuk mencapainya. Sebelum lanjut, pastiin kalian subscribe channel Uang Logi. Siapa tahu satu video ini bisa jadi solusi buat kondisi keuangan kalian sekarang. Memiliki rumah dengan gaji 3 juta memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Kuncinya terletak pada cara mengelola uang, memanfaatkan program yang tersedia, dan mengambil keputusan finansial yang tepat. Strategi pengelolaan keuangan yang lebih ketat. Pendapatan 3 juta harus dikelola dengan disiplin tinggi. Alih-alih menggunakan pembagian umum, gunakan pendekatan yang lebih fokus pada tujuan. Sekitar 50% untuk kebutuhan pokok, sekitar 20% dialokasikan khusus untuk tabungan rumah atau uang muka, sisanya digunakan untuk dana darurat dan kebutuhan pendukung lainnya. Dengan pola ini, tabungan untuk rumah tetap berjalan meskipun penghasilan terbatas. Manfaatkan program rumah subsidi. Salah satu peluang terbesar datang dari program pemerintah seperti KPR subsidi. Program ini dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, cicilan relatif ringan, dan tetap stabil dalam jangka panjang. Uang muka juga jauh lebih terjangkau dibandingkan rumah komersial. Dengan penghasilan 3 juta justru berada dalam kategori yang memenuhi syarat untuk program ini. Ini bukan sekedar alternatif, melainkan jalur paling realistis untuk memiliki rumah pertama. Mengendalikan pengeluaran kecil yang tidak terlihat. Masalah terbesar seringkali bukan pada biaya besar, melainkan pengeluaran kecil yang terjadi setiap hari. Kopi harian, langganan yang jarang digunakan, hingga belanja impulsif. Jika dikumpulkan nilainya bisa setara dengan sebagian besar tabungan bulanan. Dengan mengalihkan pengeluaran ini ke tabungan rumah, progres finansial akan terasa jauh lebih cepat. Menambah penghasilan sebagai akselerator. Mengandalkan satu sumber penghasilan seringkali tidak cukup, maka diperlukan upaya tambahan di luar pekerjaan utama, seperti freelance, usaha kecil, atau pekerjaan sampingan lainnya. Seluruh penghasilan tambahan ini sebaiknya tidak digunakan untuk konsumsi, melainkan difokuskan sepenuhnya untuk mempercepat pengumpulan uang muka. Ini yang membedakan antara rencana yang berjalan dan yang hanya menjadi wacana. Memilih lokasi dengan potensi pertumbuhan. Memiliki rumah di pusat kota dengan gaji terbatas bukanlah pilihan realistis. Namun kawasan pinggiran dengan akses transportasi yang berkembang justru menawarkan peluang besar. Harga masih relatif terjangkau dan nilai properti berpotensi meningkat seiring pembangunan infrastruktur. Keputusan lokasi bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga tentang investasi jangka panjang. Perlu dipahami bahwa proses ini membutuhkan waktu dan pengorbanan. Gaya hidup harus disesuaikan, prioritas harus jelas, dan konsistensi menjadi faktor utama. Tidak ada hasil instan dalam perjalanan ini. Pada akhirnya, memiliki rumah bukan semata soal besar kecilnya gaji, melainkan tentang bagaimana setiap rupiah dikelola dengan tujuan yang jelas. Gaji 3 juta tetap memiliki peluang selama ada disiplin, strategi, dan komitmen jangka panjang. Karena rumah pertama bukan tentang kemewahan, tetapi tentang memulai langkah menuju stabilitas finansial. Sekarang pertanyaannya, apakah siap menunda kenyamanan hari ini untuk memiliki kepastian di masa depan?